Beralih ke informasi penganiayaan remaja oleh anak mantan pejabat Ditjen Pajak, pemirsa. Keluarga David Ozora mengaku lelah dengan proses penanganan kasus penganiayaan berat berencana yang dilakukan oleh Mario Dandi. Sudah 3 bulan berlalu, kasus yang menjerat anak mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo ini masih belum jelas kapan memasuki meja hijau persidangan. Polisi menyebut perlengkapan berkas perkara tersangka Mario Dandi dan Shane Lucas masih menunggu hasil penelitian jaksa. Hal itu juga diakui Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Ade Sofyan. Berbeda dengan berkas perkara yang menyeret kekasih Mario Dandi, anak AG. Anak AG yang divonis menjalani masa pidana selama 3,5 tahun ini terlihat dikebut, termasuk putusan bandingnya di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Kekecewaan keluarga korban penganiayaan berat David Ozora semakin menjadi. Pasalnya proses hukum sang pelaku utama tak kunjung mendapatkan kepastian di meja hijau. Bagaimana tanggapan dari pihak keluarga korban David Ozora? Kita akan membahasnya bersama tim kuasa hukum David Ozora, Muhammad Hamzah. Selamat sore Bang Hamzah. Selamat sore Bang David. Ya Bang Hamzah, terkait dengan cuitan dari paman David Ozora ini, Alto Luger, yang meminta Mario Dandi dibebaskan saja karena tak kunjung disidang. Apa sebenarnya makna dari cuitan tersebut? Ya, kalau kita lihat dari cuitan tersebut, Bang Alto itu mengungkapkan perasaan kegundahan dan kekecewaannya. Karena kan sebagaimana publik tahu, untuk pelaku anak itu sudah divonis, bahkan bandingnya saja sudah putus. Tapi untuk pelaku utama, yaitu Mario Dandi dan Shane, itu belum juga berkasnya belum P21, bahkan apalagi untuk disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi wajar jika pihak keluarga itu sedikit kecewa dengan ritme yang terlalu lama untuk pelaku dewasa tersebut. Sebagaimana yang dari awal saya sering tegaskan, proses ini jika dipercepat itu membantu meringankan kekecewaan dari keluarga. Seperti itu, Bang David. Ya, informasi yang Anda terima dari pihak kejaksaan begitu ya, atau mungkin dari kepolisian, apa yang membuat proses penyelidikan tersebut menjadi lama begitu? Kalau proses tersebut kan memang ada beberapa item yang harus ditegaskan oleh penyidik maupun JPU. Nah, belum lagi sebagaimana kita lihat, pelaku anak ini juga melaporkan kan atas terjadinya peristiwa persetubuhan terhadap anak. Mungkin juga hal itu yang menyebabkan agak lama. Nah, kalau saya selaku kuasa hukum dari LBH GP Ansor, kuasa hukum Ananda David, ketika ada perbarengan beberapa tindak pidana, walaupun itu tindak pidananya berdiri sendiri, di KUHP kita kan mengenal seperti itu, dan itu menjadi dasar untuk majelis hakim menghukum lebih berat terhadap Mario Dandi. Oke, jadi ini berkas begitu, perkaranya bergabung semua begitu ya? Enggak, karena kalau untuk tindak pidana itu kan tidak bisa seseorang dipidana berkali-kali seperti dikerjain. Ya. Sebagaimana diatur di pasal 65 kan kita mengenal ada perbarengan dari beberapa tindak pidana. Dan hal itu pun yang nanti akan menjadi pertimbangan majelis hakim untuk menghukum pelaku terdakwa yang melakukan beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri. Itu majelis hakim dapat menghukum dengan hukuman maksimal, bahkan menurut undang-undang dapat ditambah 1/3 dari hukuman maksimalnya. Nah, jadi apakah pihak keluarga sekarang ataupun mungkin tim kuasa hukum ya sudah berkomunikasi dengan penyidik untuk mendapatkan update terakhir gitu terkait perkembangan kasus Mario Dandi di Polda Metro Jaya atau di Kejaksaan? Nah, untuk yang terbaru memang kita belum mendapatkan SP2HP dari penyidik. Kita juga berharap agar penyidik ini segera menyidangkan JPU ya, khususnya menyidangkan perkara Mario Dandi. Tapi kalau kita bercermin dengan putusnya untuk pelaku anak, ya tidak mungkinlah Mario Dandi ini akan dibebaskan atau terbebas dari ini. Sedangkan yang turut serta, apalagi pelakunya anak aja, sudah divonis dengan hukuman penjara. Baik. Di persidangan Mario Dandi nanti
kalau memang kemudian sudah dimasukkan ke dalam P21 begitu, apakah korban David Ozora ini siap jika diminta untuk bersaksi dalam persidangan? Ya, kalau melihat kondisi Ananda David, ya mungkin ya alangkah baiknya Ananda David itu tidak perlu dihadirkan di ruang sidang karena kan kondisi kesehatannya. Dan untuk tindak pidana ini kan sudah terang benderang. Jadi untuk korban memberikan kesaksian, kalau menurut kacamata kami tidak wajib, tidak diperlukan karena terang benderang peristiwanya ada dan faktanya Ananda David dirawat dan sempat koma puluhan hari, itu kan sudah terang benderang. Apalagi pelaku ini sudah mengakui perbuatan tersebut. Jadi untuk pemeriksaan di pengadilan nanti, kalau menurut kami jika bisa tidak diperlukan karena kejadian peristiwa pidananya sudah terang benderang. Apalagi yang dicari oleh majelis hakim untuk meyakinkan bahwa terdakwa ini telah melakukan penganiayaan, kan semuanya sudah terang benderang. Bahkan publik sendiri pun sudah melihat hasil dari peristiwa pidana yang dilakukan MS dan S tersebut. Baik, tapi apakah dari pihak kuasa hukum atau keluarga sempat bertanya kepada David gitu mengenai peristiwa pada malam hari itu seperti apa gitu dan kemungkinan-kemungkinan untuk bisa mendapatkan alat bukti keterangan saksi atau keterangan korban yang terbaru begitu? Nah, kalau kita saat ini sedang fokus tetap mensupport David agar dirinya bisa kembali normal. Jadi untuk peristiwa pidananya, kalau kami menilai sudah cukup bukti-bukti yang ada di penyidik maupun nanti di JPU untuk menjerat pelaku utama. Sebagaimana tayangan ini juga video yang viral itu pun sudah cukup kan. Jadi kami tidak mau membebani Ananda David dengan mengingat peristiwa itu. Yang kami ingin itu Ananda David pulih. Itu harapan kita semua. Baik, Anda tadi sempat menyebutkan bahwa beraktivitas normal. Ini dia ya, yang Anda katakan bahwa fokusnya adalah untuk supaya David bisa beraktivitas normal begitu ya. Sejauh ini memang bagaimana perkembangan kesehatannya? Apakah masih belum normal kembali begitu? Iyalah, kita dapat melihat dan secara kalau kita lihat di akun sosmednya orang tua Ananda David atau paman-pamannya kan sudah banyak perkembangan, apalagi Ananda David sudah mulai sekolah dan kita juga masih butuh support, doa dan dukungan dari seluruh masyarakat agar Ananda David dapat melalui hari-hari ini untuk kembali menjadi yang manusia yang normal lah sesuai dengan usianya. Baik, demikian juga harapan kita semua. David juga boleh kembali beraktivitas dengan semangat lagi ya. Nah, yang terakhir Pak, untuk kasus ini seperti apa yang diharapkan oleh pihak keluarga khususnya untuk Mario Dandi ini ya dan Shane Lucas? Ya, kalau pihak keluarga dan kita semua berharap itu nanti majelis hakim menghukum yang seberat-beratnya sesuai dengan ancaman hukum yang dikenakan kepada Mario Dandi dan Shane dan sesuai dengan perannya masing-masing. Nah, kalau kita berkacamata dari putusan pelaku anak yang maksimalnya 4 tahun dan divonis 3,5 tahun, berarti kan kita dapat mereka nih nanti putusan Mario Dandi seperti apa, putusan terhadap Shane itu seperti apa. Apalagi jika nanti ada seperti yang tadi saya bilang, ada peristiwa pidana yang lain yang disatukan dengan peristiwa ini. Nah, ketika hal itu terjadi dan terbukti di persidangan, bahkan majelis hakim itu dapat memvonis hukuman yang maksimal, bahkan bisa ditambah sepertiga dari ancaman hukuman maksimalnya. Baik. Itu, Pak. Baik, terima kasih Bang Hamzah, kuasa hukum David Ozora yang telah bergabung dan sharing bersama kami di MNC News Now. Salam sehat selalu dan selamat beraktivitas. Salam sehat, Bang. Ya. Sementara itu pemirsa, Mario Dandi Satrio kemarin diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kepemilikan mobil mewah yang kerap dipamerkan di media sosial. Selain Mario, KPK juga memeriksa 3 saksi terkait perusahaan konsultan pajak milik ayahnya Rafael Alun Trisambodo. Gimana Mas tanggapannya Mas? Malah dilaporin Mas mantan. Mario Dandi Satrio, anak dari Rafael Alun kemarin diperiksa KPK di Polda Metro Jaya.
Ia diperiksa sebagai saksi atas kasus tindak pidana pencucian uang dan gratifikasi yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo. Selama pemeriksaan, KPK terus menelusuri kepemilikan mobil mewah yang kerap dipamerkan Mario di media sosial. Mario Dandi Satrio diperiksa di Polda Metro Jaya, didalami oleh tim penyidik KPK terkait pengetahuan dari saksi ini atas dugaan kepemilikan mobil mewah yang sempat dipamerkannya di media sosial yang bersangkutan. Adapun 3 orang saksi diperiksa di Gedung Merah Putih KPK terdiri dari para pihak swasta. Selain Mario, KPK juga memeriksa 3 saksi lain. Mereka diperiksa terkait perusahaan konsultan pajak milik Rafael Alun. Kepada media, Mario Dandi mengaku tidak mengetahui apapun terkait kasus yang menjerat ayahnya. Atau apa-apa mas, saya kan nggak pegang HP. Oh, nggak pegang HP? Tapi belum ada ketemu sama ayahnya mas? Ya aja dari itu saya nggak tahu. Rafael Alun Trisambodo ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi dan pencucian uang. Kasus gratifikasi Rafael diduga hingga mencapai 1,3 miliar rupiah. Sementara Mario Dandi ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak puas dengan putusan banding anak AG dalam kasus penganiayaan berencana terhadap David Ozora, tim kuasa hukum anak AG menyerahkan memori kasasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tim kuasa hukum anak AG meyakini kliennya tidak bersalah dalam kasus penganiayaan David Ozora. Dalam memori kasasi yang diajukan pihaknya, sejatinya poin memori sama sebagaimana dalam pledoi saat persidangan anak AG. Anak AG diyakini tidak terlibat dalam kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi. Upaya kasasi ini sebagai langkah hukum sebagaimana disediakan undang-undang agar anak AG dibebaskan dari tuduhan hukum.